bahwa sebenarnya aturan Permendikbud di Indonesia yang bisa menyatakan bahwa seseorang ini lulus itu bukan kementerian, tetapi lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan yang menentukan ini siswanya lulus atau tidak gitu. Jadi makanya ini juga menimbulkan pertanyaan lagi gitu. Kapasitas kementerian untuk menilai bahwa orang ini punya kapasitas setara SMK itu bagaimana? Ya, saya lihat bentuk surat kesetaraan oleh semua pelajar Indonesia yang ingin dapat penyetaraan itu harusnya bentuknya digital, bukan cetak ya. Dan tanda tangannya pun harus tanda tangan elektronik. Sementara di sini adalah tanda tangan basah. Apakah memang kualitas dari nama tersebut ini pantas mendapat kualifikasi dia memang setara grade 12 atau mempunyai kemampuan setara tamat SMK Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Saya Advokat Mercy Sihombing, dalam hal ini sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Mersisme Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010 dengan nomor pokok Sekolah Nasional P9947958. Kali ini saya hadir di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyatakan pernyataan pers menegakkan azas legalitas dalam administrasi pendidikan. Gugatan yang kami lakukan bukan mengenai individu dan bukan persoalan politik. Gugatan ini murni menguji kewenangan pejabat administrasi negara dalam menerbitkan sebuah instrumen administratif di bidang pendidikan. Inti persoalan ini adalah azas legalitas dan kepastian hukum. Sistem hukum pendidikan Indonesia tidak mengenal surat setara ijazah. Pengakuan pendidikan menengah, SMA, SMK, bahkan paket C, hanya dapat lahir dari mekanisme yang diatur undang-undang, baik untuk pendidikan formal, SMA, SMK, MA, atau MAK, maupun kesetaraan paket C, yang adalah sekolah resmi sesuai Perundang-undangan Republik Indonesia. Bahwa surat administratif yang bukan ijazah dan tidak lahir dari proses pembelajaran serta evaluasi tidak dapat dipersamakan dengan ijazah menurut hukum. Oleh karena itu, pengadilan, dalam hal ini PT UN, dimohon menguji kewenangan dan bentuk keputusan administratif dan bukan menilai siapapun, apalagi diintimidasi oleh siapapun. Sebagai kepala lembaga pendidikan yang sah, kami terikat kewajiban menerapkan standar pendidikan nasional. Kepastian hukum diperlukan agar standar tersebut tidak digantikan oleh instrumen administratif di luar sistem hukum. Kami menghormati proses peradilan dan akan mengikuti mekanisme hukum yang tersedia. Apapun putusannya, tujuan kami adalah menegakkan kepastian hukum pendidikan dan meningkatkan kualitas melalui Lembaga Pendidikan Kesetaraan PKBM. Semoga kita semua sepakat berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu terwujud melalui sistem pendidikan yang merata, berkualitas, membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Jadi, hari ini, rekan-rekan media, saya hadir di sini sebagai penyelenggara pendidikan yang telah melayani lebih dari 15 tahun. Dengan lembaga yang terdaftar resmi, punya nomor pokok sekolah nasional, dan telah mengantarkan para peserta didik meraih ijazah yang diakui negara melalui prosedur yang ketat. Suatu hari, melintas di sosial media saya, ada satu surat keterangan. Dokumen itu bernomor 9149-D.D1 tahun 2019. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 2019.
berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan. Yang mengusik saya adalah pertanyaan. Bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Melalui prosedur apa? Berdasarkan regulasi mana? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama lebih dari 15 tahun dalam sistem kesetaraan? Dan mengapa masih ada berkas persyaratan wajib yang kosong? Jadi seperti ini ya, ini data penyetaraan yang saya dapat dari hasil Komisi Informasi Pusat yang memutuskan bahwa Kemendikbud harus membuka data itu. Dan selama ini Kemendikbud telah menyatakan bahwa data ini adalah informasi yang dikecualikan. Namun sejak keputusan KIP, data ini harus dibuka. Karena itulah kita baru mengetahui ternyata dari data penyetaraan ini yang harusnya semua lengkap, ternyata masih ada kolom yang kosong, yakni surat keterangan dari KBRI tempat siswa itu belajar. Nah, kalau mau tahu lagi nanti silahkan di googling ya di ontologibangsaindonesia.blogspot.com. Saya sudah mencoba bertanya secara resmi ke Kementerian Pendidikan. Tidak dijawab. Maka saya memutuskan mencari jawaban melalui jalur yang paling sah yang tersedia di dalam negara hukum Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Sedikit pertanyaan boleh? Ya. Itu agak ini misalnya upaya ke Komisi Informasi gitu. Jadi saya tanggal 11 Februari saya mendapat informasi mengenai surat keterangan yang ini ya, yang ditandatangan oleh Dirjen. Ini aja sudah membuat saya pertanyaan. Makanya saya tanggal 11 Februari menanyakan, ini pakai prosedur apa membuat surat ini, surat keterangan ini, yang banyaklah beredar di sosial media ya. Nah, karena tidak dijawab, saya menunggu. Ternyata pada saat Bonatua menggugat ke Kemendikbud pada tanggal 11 Maret, itu baru ketahuan bahwa informasi itu selama ini menurut Kemendikbud itu informasi yang dikecualikan. Ternyata setelah KIP memutuskan itu informasi yang terbuka, baru kita mendapatkan data-data yang valid. Jadi saya sudah melanjutkan dari hasil Komisi Informasi Pusat. Dari sekian warga negara ya, kita tadi kan tidak menyebut orang, tapi sebetulnya apakah ini yang pertama bagi warga Indonesia yang dia misalnya dia memperoleh pelajaran apapun di luar negeri, kemudian disetarakan misalnya dia unit SMP, SMA atau perguruan tinggi gitu. Apakah ada warga negara Indonesia lain? Kalau ini misalnya ini menjadi temuan terbaru, berarti kan ada spesialisasi hanya khusus kepada yang bersangkutan gitu. Jadi kita belum bisa mengatakan ini yang pertama atau tidak ya. Tapi setahu saya menggoogling gitu ya, saya lihat bentuk surat kesetaraan oleh semua pelajar Indonesia yang ingin dapat penyetaraan itu harusnya bentuknya digital, bukan cetak ya. Dan tanda tangannya pun harus tanda tangan elektronik. Sementara di sini adalah tanda tangan basah. Jadi nanti kita akan tanya ke Kemendikbud dalam sidang, apakah ini yang pertama atau ada yang lain. Gitu. Tapi setahu saya harusnya bentuknya seperti ini. Karena kebetulan anak saya juga lulusan dari luar negeri, dapatnya seperti ini. Dan satu lagi bunyinya adalah surat keputusan. Sementara di sini adalah surat keterangan. Gitu. Jadi kan itu dua administrasi yang berbeda ya. Nanti kita akan tanyakan. Anda yang kegugatan di sini itu dikabulkan lah ya oleh PT UN. Maksudnya ini ada kesalahan administrasi atau ini dianggap tidak sah. Itu
dampak sosial politiknya apa? Dalam hal ini seperti pernyataan saya awal tadi, saya tidak menyinggung politik ya. Saya hanya menyinggung administrasi pendidikan karena saya juga berdiri di sini sebagai kepala lembaga pendidikan. Dampaknya yang satu hal adalah yang nomor satu bahwa surat yang tidak sesuai dengan aturan main itu memang harus dicabut. Yang kedua, asas keadilan bahwa orang berhak mendapatkan penyetaraan jika dia memenuhi apa yang diwajibkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Contohnya yang paling gampang, kalau kita mau dapat ijazah SMK, kita harus belajar 3 tahun kan, dan setelah itu bahkan kalau SMK itu ada magang dan lain-lain gitu. Nah, jika ada warga Indonesia yang ternyata tidak menempuh 3 tahun dan tidak mempunyai kualifikasi yang jelas, itu mau nggak mau harus dipertanyakan. Jadi jika ditanya dampaknya, sosial ada. Kalau politik, nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Karena setahu saya, surat ini dipakai untuk seseorang untuk mencalonkan diri kan, sebagai, kalau tidak salah, sebagai wali kota di Solo. Terima kasih. Kalau secara prosedur seseorang itu mendapatkan surat keterangan itu apa saja yang perlu ditempuh seseorang tersebut sehingga bisa mendapatkan surat keterangan dari Kemendikdasmen. Terus yang kedua itu Bu Mercy, kalau saya lihat di situ ada bukunya ya. Oh iya. Buku Gibran, Boneka Pinocchio Jokowi tanda tanya. Iya. Nah, apa saja isinya di dalam buku tersebut Bu Mercy? Oke. Pertanyaan pertama yang Mas nanyakan surat keterangan ya Mas ya, Iya. artinya yang ini kan. Iya. Nah, justru ini yang saya pertanyakan ke kementerian Kalau gitu. secara prosedur seharusnya seperti apa seorang bisa mendapatkan surat keterangan itu seharusnya? Iya, kalau sekali lagi Mas, kalau surat keterangan, setahu saya juga belum tahu gitu loh. Tapi yang ada adalah ini surat keputusan. Kalau surat keputusan itu ada websitenya. Dan setiap orang yang ingin mendapatkan surat keputusan penyetaraan, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan semua. Antara lain, dia harus melampirkan ijazah, kemudian ya kalau dari luar negeri otomatis paspor, dan surat keterangan dari KBRI, dari Atasye Pendidikan. Artinya orang sudah lulus di luar, dia lapor ke KBRI, nanti KBRI akan membuat surat pernyataan bahwa benar siswa ini sudah menamatkan atau sudah lulus dari pendidikan dan dia akan masuk ke Kemendikdasmen untuk mendaftarkan dan mendapat bukan surat keterangan ya Mas ya. Surat keputusan. Surat keputusan. Itu yang membedakan menurut saya. Gitu. Oh iya. Iya, nah mengingat ini adalah isunya tidak sedikit gitu ya, panjang. Sementara kesempatan kita untuk menanya di pengadilan kan tidak banyak ya, terbatas gitu ya. Jadi untuk lengkapnya saya membuat buku ini. Buku ini menceritakan bagaimana pengalaman saya dari awal. Kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini dalam hal ini? Surat keterangan, terjadi pembuatan surat keterangan gitu. Padahal setahu saya harusnya surat keputusan. Dan terus terang saya kan sudah mengajukan keberatan administratif, artinya saya bertanya kepada Kemendikdasmen, kenapa kok ada surat keterangan gitu ya. Nah, karena tidak dijawab, akhirnya saya mencari regulasinya bagaimana, terus kok apakah sosok yang mendapat surat keterangan ini memang layak mendapat dalam tanda kutip ya jalan pintas untuk mendapatkan surat keterangan ini. Nah, untuk lebih lengkapnya saya membuat bukunya juga tidak terlalu banyak ya, sekitar 70 halaman yang menerangkan pertanyaan saya gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi? Dan semoga buku ini bermanfaat karena buku ini saya tujukan untuk semua warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan setara SMA, SMK itu harus 3 tahun. Sudah launching. Buku ini segera launching. Terima kasih.
Bu Mercy satu lagi mungkin ya. Bu Mercy kan kepala lembaga pendidikan sejak 2010. Ya. Artinya sampai dengan tahun 2026 ini belum ada lulusan dari lembaga pendidikannya Bu Mercy itu yang mendapatkan surat penyetaraan itu ya. Surat keputusan berarti yang dari. Oh, kalau yang dari murid saya ini kebetulan kan di Indonesia. Kalau di Indonesia dapetnya ijazah, Mas. Oh. Bukan surat keterangan. Nah, surat keputusan itu ada murid saya yang ambil S1, S2 di luar negeri. Nah, dia balik ke Indonesia, dia minta ijazahnya disetarakan. Nah, itulah bentuknya surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Kemdiknas. Nah, yang paling penting lagi, Mas, sehubungan dengan pertanyaan tadi, bahwa sebenarnya aturan Permendikbud di Indonesia yang bisa menyatakan bahwa seseorang ini lulus, itu bukan kementerian, tetapi lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan yang menentukan ini siswanya lulus atau tidak gitu. Jadi makanya ini juga menimbulkan pertanyaan lagi gitu. Kapasitas kementerian untuk menilai bahwa orang ini punya kapasitas setara SMK itu bagaimana? Jadi kita sama-sama mempertanyakan ke kementerian gitu, Mas. Baik, terima kasih. Mas, Bu. Yang sudah tuh kalau udah bicara kekuasaan, kalau udah masuk di PT UN dan belajar dari kasus sebelumnya, apakah pengadilan itu nanti di tengah jalan dia akan bilang kami nggak berwenang misalnya menyidangkan ini? Artinya kan udah diantisipasi lah, yang sampai kita udah di tengah jalan mereka seenaknya aja kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kebalikannya, apakah nanti misalnya dengan ya kalau bagi saya setiap warga negara punya hak untuk melakukan gugatan ya, tetapi kan bagi orang yang memang diarahkan untuk untuk tidak memenuhi rasa keadilan kan nanti akan berpikir bahwasanya ibu tidak punya legal standing misalnya. Nah, itu kira-kira apa jawaban ataupun kesiapan dari teman-teman ibu lah gitu. Ya, di dalam gugatan kami sudah berusaha maksimal untuk menyatakan bahwa gugatan ini sah. Artinya yang paling gampang lah. Kalau PT UN itu kan gugatan itu harus sebelum 90 hari sejak kami ketahui informasi ini. Nah, informasi mengenai data penyetaraan ijazah itu saya baru tahu dan mungkin seluruh Indonesia baru tahu itu pada saat Dr. Bonatua memposting di sosial medianya. Sebelum itu adalah informasi yang dikecualikan. Itu satu. Terus yang kedua, legal standing. Setahu saya seperti yang sudah-sudah, kita maju gugatan ini karena kita yakin kita punya legal standing yang sah di negara ini. Misalnya, kita punya akibat surat ini kita menderita kerugian, Mas. Dan itu nanti akan kita bicarakan secara detail di pokok perkara. Itu. Terus yang ketiga, pertanyaan yang agak menggelitik tadi, bahwa sekali lagi saya tidak bersentuhan dengan politik. Saya hanya sebagai kepala lembaga pendidikan bertanya. Sementara semua orang untuk mendapat kuat ijazah itu harus menempuh pendidikan selama 3 tahun dan mengikuti berbagai aturan. Mas-mas di sini kan pasti tamat SMA ya, tahu betapa panjang dan lamanya dan sulitnya untuk mendapatkan ijazah setara SMA atau SMK atau ijazah SMA atau SMK. Nah, yang kita pertanyakan sama-sama adalah apakah memang kualitas dari nama tersebut ini pantas mendapat kualifikasi dia memang setara grade 12 atau mempunyai kemampuan setara tamat SMK pendidikan akuntansi dan keuangan. Kalau memang dia punya, kita berterima kasih gitu. Tapi persoalannya, apakah Kemendikbud sekarang, kalau Kemendikbud dulu, sekarang Kemendikdasmen bisa membuktikan. Nah, itulah yang kita gugat di PT UN ini. Maksudnya gini, ini kan sebetulnya kan proses pemilu kan. Adanya ini kan karena proses pemilu.
dalam banyak hal pelanggaran itu kan kadang ada batas. Oh ini nggak bisa lagi kan gitu ya. Oh ini kewenangan Bawaslu. Oh ini kewenangan siapa kan gitu ya. Nah ini yang apa? Yang harus clear di awal. Saya ngerti ya pertanyaannya kemana gitu loh. Jadi gini Mas, kalau kita ke PT UN itu kita membatasi diri hanya untuk administratif, ya. Tapi kalau ingin tahu jawabannya dan bagaimana pandangan saya, silahkan baca di sini Mas. Di buku ini saya sampaikan quote unquote ya persepsi saya, pandangan saya, dan ini semua sesuai dengan hukum. Jadi justru di buku ini juga saya bertanya kepada nomor 1 Kemendikbud, nomor 2 KPU, nomor 3 Bawaslu, nomor 4 MK. Saya pertanyakan ini gitu. Karena kan ini berurut ya. Awalnya ini A, kemudian masuk ke lembaga kedua, lembaga ketiga, lembaga keempat. Nah, bagaimana mereka quote unquote sampai membiarkan, kalau saya bilang sih pembiaran ya, gitu loh. Nah, kalau ingin tahu lebih jelasnya silahkan baca di buku ini. Nanti ada itunya, ada apa namanya, ada info yang bisa dihubungin. Terima kasih.